Jadi kuncinya 3-4 bulan sudah bisa miring kanan miring kiri, kita mulai bantu dengan stimulus itu. Dengan mainan seperti apa sih cocok untuk membantu anak usia ini? Nah, mainannya itu kalau bisa yang berbunyi, itu bersuara, bergerak, dan berwarna. Jadi kalau misalnya ada kerencengan yang anak kecil cing 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 cing, nah itu juga bisa. Tapi catatannya jangan terlalu dekat dan jangan terlalu nyaring. Jadi jaraknya segini aja dulu, gerakin ke depan, ke samping, gerakin lagi. Nah itu bisa distimulus sejak dini. Jadi sampai usia 4 bulan masih bisa untuk distimulus. Seperti itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Tarmiji Taher, biasanya dipanggil Miji. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya ucapkan terima kasih buat seluruh orang tua yang sudah selalu mensupport channel YouTube di video-video ini dan di channel inilah intinya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama saya membuat video-video di channel YouTube ini, saya mohon maaf. Dan tujuannya di video di channel YouTube ini adalah bukan maksud untuk saya mengajari semua penonton menjadi terapis, itu bukan. Saya bermaksud adalah bagaimana video-video ini bisa menjadikan arahan kepada orang tua, kepada orang-orang yang membantu anak-anak kita agar bisa tahu, oh kalau ada permasalahan ini gimana ya, tips and triknya gimana ya. Nah tujuan dari video ini adalah seperti itu. Dan video-video di channel YouTube ini juga tujuannya adalah biar kita bisa memberikan semangat dan latihan kepada orang-orang tua, kepada seluruh orang tua atau seluruh pendamping atau siapapun yang membantu anak-anak kita agar bisa terus bermanfaat untuk anak-anak kita, seperti itu. Nah, sebelum memulai videonya, sebelum membahas videonya, saya sarankan untuk mengecek kembali video-video yang lama atau video-video sebelum ini. Saya ucapkan cek kembali, banyak sekali video-video yang bermanfaat. Jadi semoga nanti ada pertanyaan bisa dicek di videonya, karena banyak sekali kejadian bertanya di kolom komentar sebenarnya sudah ada jawabannya di video-video sebelumnya dan sudah saya berikan contoh, saya berikan arahan seperti itu. Jadi semoga video-videonya bisa dicek dulu. Terima kasih banyak semuanya. Di video kali ini kita mau sama-sama belajar atau membahas tentang lokalisasi bunyi. Jadi tentang lokalisasi pendengaran anak. Jadi lokalisasi bunyi itu ada di tahapan-tahapan usianya. Jadi kita tidak bisa mengajarkan anak misalnya umurnya berapa, tapi kita memaksa dia untuk kenapa dia nggak merespon ya kalau kita pindah-pindahkan benda. Kenapa ya dia tidak merespon saat kita suruh ambil, kita ini. Karena ada beberapa tahapan perkembangan stimulus auditori anak sesuai dengan usianya. Jadi kita tidak bisa mengarahkan atau tidak bisa kok usia segini kok dia nggak ngerespon ya, kok segini nggak. Nah jadi ini adalah video bagaimana sih tahapan perkembangan anak usia segini, di tahapannya berapa, seperti itu. Nah, di akhir video nanti ada contoh aktivitas yang bisa membantu untuk menyesuaikan stimulus auditori atau instruksi sederhana untuk membantu anak kita merespon sesuai dengan usianya, seperti itu. Nah, kenapa sih lokalisasi bunyi itu penting? Nah, sebenarnya lokalisasi bunyi itu sangat penting untuk membantu anak-anak kita memahami suatu konseptual atau memahami oh ini tuh ini, oh ini tuh ini ya, melalui bantuan visual dan dibantu oleh auditorinya. Jadi itu akan anak memahami, oh ternyata yang dibilang buku itu ini, suaranya seperti ini, visualnya seperti ini, seperti itu. Dan juga konseptual bunyi ini membantu untuk anak memahami sebab akibat. Jadi kalau misalnya dalam instruksi, oh kalau orang ngomong ini
responnya seperti ini ya, oh ini seperti ini ya, seperti itu. Nah itulah konsep sebab akibat seperti itu. Nah masih banyak contoh-contoh yang lain bagaimana konsep itu. Nah kita langsung masuk ke tahapan perkembangannya. Di usia 3-4 bulan. Nah, di usia 3-4 bulan sebenarnya anak sudah mulai bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Jadi kepalanya sudah mulai kuat, dia sudah mulai belajar untuk miring, sudah belajar untuk menoleh ke kiri dan ke kanan. Nah, di usia ini sebenarnya fokus suara anak masih belum fokus yang utama, jadi masih terpecah-pecah. Jadi kita bisa menstimulusnya dengan gerakan yang lambat dan pelan. Misalnya dari arah sini, misalnya kita bantu dengan bantuan visual. Nah, kita gerakan ke sebelah sini pelan-pelan perlahan. Nah, ini di usia 3-4 bulan. Kita gerakan ke sini lagi, geser lagi. Bagaimana kalau misalnya di bawah itu tidak apa-apa, stimulus saja. Dari usia anak 1 bulan sampai misalnya usia 0 aja masih bisa distimulus dengan sentuhan, dengan rabaan, karena anak-anak kita mendengar kita walaupun masih samar-samar atau belum fokus, belum apa, tetap harus distimulus. Jadi kuncinya 3-4 bulan sudah bisa miring kanan, miring kiri, kita mulai bantu dengan stimulus itu. Dengan mainan seperti apa sih cocok untuk membantu anak usia ini? Nah, mainannya itu kalau bisa yang berbunyi, itu bersuara, bergerak, dan berwarna. Jadi kalau misalnya ada kerencengan yang anak kecil cing 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 cing, nah itu juga bisa. Tapi catatannya jangan terlalu dekat dan jangan terlalu nyaring. Jadi jaraknya segini aja dulu, gerakin ke depan, ke samping, gerakin lagi. Nah itu bisa distimulus sejak dini. Jadi sampai usia 4 bulan masih bisa untuk distimulus. Seperti itu. Nah, di usia selanjutnya di usia selanjutnya 4-7 bulan. Di usia 4-7 bulan ini anak sudah mulai bisa memfokuskan salah satu sisi, di sisi kanan atau di sisi kiri. Nah, tapi belum bisa memfokuskan banyak sisi. Jadi masih salah satu objeknya saja lah. Dia masih memfokuskan misalnya di kiri, di kanan, kadang di kanan, kiri kanan gitu. Jadi masih ada satu objek. Nah, di hal ini kita bisa melatih dengan arahan. Jadi kita mulai misalnya menstimulus selalu di kanan, misalnya lagi menyusui atau apa, itu kan ada posisinya. Misalnya di kanan di kuping. Kalau anak di kanan kita berarti kan kuping kiri ya. Nah, jadi kita menstimulus bagian itu. Nanti dibalik lagi, kita stimulus lagi di bagian sebelahnya. Nah, itu membantu anak untuk merangsang atau menstimulus sistem pendengarannya seperti itu. Jadi, nah ini juga misalnya lagi asik tiduran berbaring ini kan tuh 4-7 bulan anak sudah bisa miring kanan, miring kiri kan. Nah, sebenarnya anak juga sudah mulai bisa mau duduk nih di usia 4-7 bulan. Jadi di usia 6 bulan anak sudah mulai duduk. Nah, ini juga bisa dibantu. Kita duduk di sampingnya atau kita mengarahkan di kanan atau di kiri seperti itu. Atau misalnya ada bantuan kita di belakangnya atau di belakang kita bantu mereka seperti itu. Tapi ada sisi yang kita fokuskan satu dulu terus kita berpindah ke satunya lagi seperti itu. Usia selanjutnya 7-13 bulan. Nah, ini sudah mulai 1 tahun ya, sudah mulai 7-13. Ini banyak sekali perkembangan motorik yang sudah mulai anak lalui. Mulai dari merangkak, mulai mau berdiri, nah seperti itu. Nah, tadi anak sudah mulai menguasai kanan dan kiri. Nah, sekarang anak mulai menguasai kemampuan auditorinya bagian bawah. Jadi dia sudah mulai bisa merespon stimulus dari bagian bawah. Misalnya ada benda jatuh tong di bawah, saat dia mau berdiri dia sudah mulai bisa merespon. Nah,
jadi di usia 7-13 kita mulai banyakin nih stimulus yang bagian-bagian bawahnya. Jadi misalnya dia lagi berdiri atau lagi duduk, kita bisa banyak aktivitas benda yang ada di bawah. Kita menstimulus dia. Misalnya berdiri, kita jatuhin ke bawah, terus dia mulai ngambil dari bawah gerencengan atau apa gitu. Jadi membantu mereka untuk harusnya di usia segini itu yang dirangsang. Jadi kita membantu mereka di bagian di bawahnya seperti itu. Karena di usia 7-13 anak-anak sudah mulai merangkak, berdiri, misalnya udah mulai latihan mau jalan atau merayap di tembok seperti itu. Jadi kemampuan stimulus di bagian auditori itu ada di bawah sudah mulai terstimulus seperti itu. Selanjutnya di usia 13 sampai 21 bulan. Nah, 1 tahun sampai 2 tahun lah, ini 2 tahun hampir. Nah, ini setelah tadi dia mulai fokus kiri, kanan, bawah, sekarang yang distimulus adalah bagian atasnya. Jadi dia sudah mulai bisa mendengar respon suara yang di atas. Jadi kita latih misalnya benda-benda yang mulai dia raih, dia ambil, dia tarik. Jadi benda-benda yang berbunyi atau apa dia mulai dari atasnya seperti itu. Jadi kita tambah, jadi tadi mulai latihan di bawah, dimulai ke atas, atau memindahkan dari yang bawah ke atas, dari samping ke atas boleh, dari atas ke samping juga boleh, benda-benda yang ini. Karena di usia ini 1 tahun sudah hampir mau 2 tahun seperti itu. Jadi anak sudah mulai merespon ada yang dari kiri ke kanan, bawah sama atas, dia sudah mulai terstimulus seperti itu. Nah, di usia 21 sampai 24 bulan, nah ini sudah 2 tahun ya. Nah, di usia 2 tahun ini anak sudah mulai merespon berbagai arah. Jadi sudah mulai bagus nih rangsangannya. Dia sudah mulai kanan, kiri, atas, bawah, dan berbagai arah. Dia sudah mulai merespon. Nah, di usia segini kita harus makin banyak menstimulusnya. Misalnya mau ambil benda dari mana, arahnya dari mana. Di usia segini kita sudah mulai harus banyak merespon itu. Karena anak-anak di usia 21 sampai 24 bulan sudah mulai banyak merespon dari berbagai arah. Seperti itu. Itu tadi tahapan perkembangan respon suara atau stimulus auditori anak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi, boleh di kolom komentar. Dan juga nanti saya akan membuka terapi melalui video, melalui jarak jauh atau via online. Doakan saja. Infonya bisa kontak di Lentera Harati. Nanti saya akan tulis di description box. Bisa dicek, bisa dihubungi kalau misalnya mau melakukan akses terapi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.